نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمة ما زكى من أحد أبدا ولكن الله يزكى من يشاء والله سميع عليم. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 83 dan An-Nur ayat 21. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna khairal hadi hadi sallallahu alaihi wasallam. Fa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama sekali kembali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita, baik nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga diselamatnya kita hingga saat ini dari wabah atau pandemi yang alhamdulillah mulai berkurang. Sehingga dengan demikian kita tetap istiqomah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala mengikuti salat Jumat berjamaah. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini berterima kasih Allah Subhanahu wa taala dapat menetapkan dan menambah keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku hadirin hamba Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 83 menjelaskan, maaf ya, ayat 88 menjelaskan, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Allah mengatakan, dan makanlah dari apa-apa yang Allah berikan rezeki kepada kamu yang halal, yang baik, thayyib, lagi baik, yang halal, ya, dibenarkan Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan perintah larangan haram Allah, halal, thayyibah, yang baik, itu bergizi, yang tidak membawa mudarat, kecelakaan atau bahaya kepada tubuh kita. Itu Allah perintahkan, makanlah dari apa-apa yang Allah berikan rezeki terhadap kamu itu yang halal lagi thayyib, yang halal lagi baik atau bergizi. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, firman Allah ini dalam surah Maidah ayat 88 adalah tentang perintah Allah makan yang baik-baik dan yang halal. Dengan kata lain, mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, Allah melarang makanan-makanan yang Allah kita dapatkan, yang Allah berikan rezeki itu yang haram dan yang tidak baik atau yang merusak tubuh kita, seperti minuman keras, ya. Walaupun dapat rezeki kita,
diberi orang dan sebagainya, tapi karena merusak tubuh kita jauhi dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, firman Allah dalam surah An-Nur ayat 21 Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullah 'alaikum wa rahmah ma saka min ahadin abada. Nah, yang kedua kata Allah, wahai sekalian orang beriman, jangan kamu mengikuti, jangan kamu meniru, jangan kamu mengadopsi, mengambil tata cara syaitan, baik di dalam cara makan dan cara mencari makan. Kata Allah, ayat yang kedua, wahai sekalian orang beriman, jangan kamu mengadopsi, jangan kamu mengambil, jangan kamu mengikuti, mencontoh tata cara syaitan dalam hal apa? Mencari makan dan makan. Kemudian fa innahu ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Karena sungguh syaitan itu mengajak kamu, menyuruh kamu cenderung kepada perbuatan keji. Keji itu yang buruk. Ya, yang tidak disukai. Ruang lingkup atau koridor fahsyah ini termasuk kepada kesyirikan, itu fahisyah. Sehingga terkadang-kadang ada karena orang ingin mencari makan dengan cara yang mudah, kaya, mewah, tidak sulit, maka syaitan mempengaruhinya dengan mengatakan dia pakai tumbal, pakai syarat, pakai sajen dan sebagainya. Itu ada dengan mengambil pesugihan katanya supaya kaya. Itulah syaitan. Cara-cara syaitan kayanya dengan cara kesyirikan fahisyah. Atau dengan kata lain, satu kesyirikan, yang kedua koridor kejahatan kelamin. Apakah itu? Apakah gigolo, atau pekerja seks sosial, atau bisnis lendir dan sebagainya? Sama, naudzubillah tadi. Itu fahisyah, kesyirikan dari kejahatan seksual. Syaitan menyuruh cenderung kepada perbuatan tersebut itu karena mudah mendapatkan uang untuk mencari makan. Kemudian wal munkar, dan perbuatan mungkar itu sifat pidana merugikan orang lain. Apakah koruptor atau korupsi, mencuri, menipu, berdagang dan sebagainya, timbangan sebagainya, itu kemungkaran semuanya. Dengan kata lain kalimat pidana. Syaitan cenderung seperti ini untuk mendapatkan cara mencari makan yang mudah, tipu daya, korupsi dan sebagainya. Nah, itu bukan syaitan. Cara-cara syaitan. Kemudian, walau la fadlullah 'alaikum rahmah, kalau bukan karena karunia Allah dan kasih sayangnya, kata Allah, madzakan ahadin abada, tidak ada seorang pun yang Allah selamatkan suci dari gangguan syaitan tadi. Walakin Allah yazka man yasha, dan akan tetapi Allah mensucikan, menyelamatkan orang yang Ia kehendaki. Allahu sami'un 'alim, dan Allah Maha mengetahui dari mengetahui. Nah, hadirin hamba Allah sekalian, Surah Al-Ma'idah ayat 88 dan Nur ayat 21 menjelaskan tentang perintah Allah, makanlah yang baik, yang berprotein, yang khat, jauhkan yang haram. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan soal Nurnya, dan tata cara makan syaitan dan tata cara mencari makan seperti syaitan dengan menyuruh kepada perbuatan keji dan mungkar dalam koridor kejahatan kelamin dan syirikan serta pidana atau merugikan orang lain untuk kemungkaran. Itu juga syaitan. Karena rahmat Allah kita selamatkan, karena iman yang Allah turunkan kepada kita. Nah, hadirin hamba Allah sedang jamaah Jumat rahimahullah. Baik, kita ambil satu saja tata cara syaitan dalam hal makan. Dalam hal makan, kita juga tidak dibenarkan mengikuti tata cara syaitan, terlebih lagi cara mencari makan. Kita ambil contoh saja satu hadis Rasulullah SAW dari etik tata cara makan. Rasulullah dalam satu hadis sahih valid riwayat Muslim menjelaskan, "Idza akala ahadukum falyakul biyamin, wa idza shuriba falyashrab biyamin, fa inna asy-syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi." Nah, Rasulullah menjelaskan
apabila salah seorang di antara kamu hendak makan, maka makanlah dengan tangan kananmu, dan apabila hendak minum, maka minumlah dengan tangan kananmu. Kenapa? Maka sesungguhnya fa inna, kalimat nun taukid, inna syai'. Inna itu huruf taukid menguatkan arti penekanan serius, bukan main. Maka sesungguhnya syaitan ya'kulu bisimali wa yusrabu bisimali. Syaitan itu cara makan dan minumnya dengan tangan kiri. Ini sehingga Rasulullah menganjurkan, memerintahkan makan dan minumlah dengan tangan kananmu, karena syaitan itu tata caranya dengan tangan kiri. Jadi syaitan ini sebenarnya, hadirin Allah sedang Jumat adalah kata sifat. Artinya yang membangkang, yang menyumpal dari perintah Allah, itu adalah syaitan. Kata sifat yang tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kata syaitan. Jadi bisa saja syaitan ini sebangsa jin, sebangsa iblis, sebangsa manusia. Syaitan sifatnya membangkang, tidak taat kepada perintah Allah. Takut makhluknya jin namanya yang gaya, atau iblis, atau bahasa daerah barangkali gundurwo, kuntilanak dan sebagainya, sebangsa jin. Kalau manusia barangkali suku Amerika, ya, suku Jawa, suku Mandailing, suku Minang. Tapi jenisnya manusia, sifatnya syaitan yang membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan itu bukan makhluk, tetapi adalah kata sifat dalam bahasa Arab. Oleh karenanya kata Rasulullah, fa inna syaitan, sungguhnya syaitan, orang-orang yang membangkang atau makhluk yang membangkang perintah Allah itu, dia cara makannya dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Itu perbuatan keji, dosa, kesalahan. Sehingga demikian, satu kesalahan, satu dosa cenderungkan kepada dosa. Mari kita hindari tata cara makan dengan tangan kiri. Kemudian hadirin hamba Allah yang bahagia, dalam satu hadis lagi riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kul bismalis fa inna asy-syaitan ya'kulu bismali. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua ini dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat larangan, la ta'kulu bismal. Jangan sesekali kamu makan dengan tangan kiri. Kalimat larangan, la ta'kul, jangan kamu makan. Sama dengan ada gudang, pasal 551 KUHP, dilarang masuk. Jangan masuk. Kenapa? Ada anjing galak. Demikian juga kalimat Allah yang kalimat huruf la ta'kulu, jangan makan bisimal, dengan tangan kiri. Kemudian fa inna syaitan ya'kulu bisimal, karena sebenarnya syaitan makan tangan kiri. Kalimat larangan ini dalam faedah usul fikih, pemahaman hukum fikih, pengambilan hukum, al aslu fin nahi at-tahrim ila madal dalil ala khilaf. Rumusnya, faedahnya, dasar kalimat larangan hukumnya haram dikerjakan kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. La ta'kulu, jangan kamu makan. Makan juga bismillah dengan tangan kiri, berdosa, haram hukumnya. Palingkan, jangan tangan kiri dengan tangan kanan, baru menjadi haram. Kalimat larangan. Contoh lain, la taqrabu zina, jangan dekati zina atau jangan berzina, haram, jangan dekati zina. Halalkan dengan nikah, menjadi halal, bersetubuh tadi. Banyak kalimat lain larangan, semuanya la itu hukumnya haram dikerjakan kecuali ada dalil lain yang memalingkan. Oleh karenanya, satu dipahami, makan dengan tangan kiri tanpa unsur ilat syar'i, maka haram hukumnya, berdosa. Sekali dia makan, sekali dia minum, berdosa. Kecuali unsur syar'i, tidak ada tangannya, otomatis tangan kanan atau kakinya. Tetapi selagi masih mempunyai tangan, dia kidal, berusaha belajar setelah mendapatkan informasi agama tentang nasi, belajarlah dengan tangan kanan. Kenapa? Itu cara makan setan, cara minum setan dengan tangan kidal. Belajar ketaatan kepada Allah, karena setan menyuruh kepada kemungkaran. Kemudian hadirin hamba Allah yang berbahagia, hadis yang ketiga sebagai dasar atau dalil menguatkan larangan menahan makan dan minum dengan tangan kiri sebagai berikut. An Umar bin Abi Salam qala
kuntu fi hijr Rasulullah SAW wa kana biyadi tatisu fi safha faqala li Rasulullah ya ghulam samallah wa kul yabiyani wa kul mimma yali. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, sepakat kedua hadis tadi. Dari Umar bin Abi Salamah waktu masih kecil, saya katanya dalam asuhan Rasulullah SAW, dan ketika saya makan, tangan saya rasa ke sana kemari menjangkau yang enak-enak. Maka Rasulullah berkata kepadaku, ya budak, wahai anak, ya, nah, samallah, ucapkan bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kulu mimma yadik, dan makan mulailah ambil dari yang paling dekat di hadapan kita. Jadi apakah dia undangan dan seperti ambil depan kita dulu. Kalau pas sepeda keliling undangan seperti kita di kampung-kampung, jangan di tempat orang yang jauh kita ambil dulu. Bukan, ini kode etik Islam juga menunjukkan dalam hal makan dengan tangan kanan. Hadirin hamba Allah sidang jamaah Jumat rahmatullah. Dengan demikian dapat dipahami keharaman larangan makan dan minum dengan tangan kanan, kalaupun barangkali uzur syar'i belajar. Karena kalau kidal berusaha melatih dengan tangan kanan, tapi kalau memang cacat tidak bisa digerakkan sebagainya, itu bisa memalingkannya. Silahkanlah, kalau tangan kanannya tidak ada atau cacat atau tidak bisa bergerak, silahkan dengan tangan kiri, itu ujur syar'i yang dibenarkan. Tetapi selagi masih bisa bergerak tangan kanannya walaupun aktivitasnya kidal, belajarlah, karena ini sunnah Rasul. Itu cara makan dan minum perbuatan syaitan. Fa'tabiru ya ulul absar innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uthan lil-'alamin ba'd. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa kita anak-anak dulu, masa remaja, masa dewasa, dan masa 60 tahun ke atas atau masa senja kita, ya, semua akan mengalami kecurugian kecuali yang beruntung, satu, yang hidup dalam masa tersebut beriman. Setelah dia beriman, dia barengi dengan amal yang soleh, amal yang baik menurut Al-Quran dan Sunnah, sesuai, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan banyaknya amal, tapi yang sesuai, yang cocok. Banyak pun kalau bertentangan atau tidak lurus, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bukan amal yang soleh. Amal yang soleh. Kemudian watawasau bil haq, sampaikan yang benar, sampaikan yang hak. Jangan share yang hoax, tapi yang hak. Watawasau bis sabr, sampaikan dengan sabar. Walaupun orang tidak mau, tidak mendengarkan, tapi teruslah sampaikan kebenaran. Jangan menjadi jera, tak mau orang melakukan. Sampaikan terus, sampaikan kebenaran. Itulah yang beruntung. Walaupun dia barangkali bukan mubaligh, orang biasa, orang awam, kalau dia beriman, beramal soleh, menyampaikan kebenaran dan sabar, insyaallah beruntunglah orang tidak merugi. Nah, kemudian hadirin hamba Allah bahagia. Berikutnya satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Saya ungkapkan sebagai ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik an Nabi SAW inna naha ayshrab rajulun qa'iman. Dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, yaitu Nabi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang seseorang minum dalam keadaan berdiri. Yang hadis berikutnya dan khutbah kedua adalah larangan minum keadaan berdiri. Dalam Islam, tata cara makan dan minum, pertama tidak boleh dengan tangan kiri, yang kedua tidak dibenarkan berdiri.
Jongkok tidak ada larangan, duduk tidak ada larangan. Yang dilarang berdiri. Ini dalam Islam. Tidur tidak ada larangan. Kenapa? Kalau barangkali pernah melihat satu video ada dari seorang dokter maklumnya, ya, ketika seseorang minum dan makan dalam keadaan berdiri, ya, maka sekat lambung itu hanya tertutup katupnya. Tetapi ketika seorang duduk dengan sendirinya dia terbuka sehingga tidak ada gangguan air masuk dan makanan masuk sehingga kesehatan lambung tadi. Itu satu video. Jadi relevan dengan larangan Rasulullah. Rasulullah larang hambanya, melarang umatnya untuk minum berdiri. Terakhir sebagai penutup, hadis yang kedua, la yasubana qa'iman fa innastasi falistahi. Hadis sahih juga riwayat Muslim. Hadis yang kedua larangan keras. Ada nun taukid, ada huruf la. Nun taukid artinya menguatkan, nun taukid sakilah, nunnya bertasdid. Contoh, la yasrubanna, lanya jangan sesekali serius minum. Qaiman, berdiri. Fa inna siya, maka kalau lupa falyastasti, maka hendaklah muntahkan. Artinya apa? Yang masih ada dalam mulut kita ini campakkan, muntahkan. Walau barangkali susu kita teguk, kopi dan sebagainya, tapi terlanjur berdiri, teringat hadis ini, muntahkan. Larangan keras. Ada huruf taukid dan kalimat larangan diminum juga. Caranya yang berdosa, minumannya halal, susu atau kopi teh manis, tapi cara minumnya berdiri haram, berdosa. Tangan kiri berdosa, sedikit tapi menentukan. Sunnah itu esensialnya yang harus kita ikuti. Hadirin Allah bahagia, bukan harus mesti bersorban, harus berjubah, harus berjenggot panjang. Bagaimana yang tidak punya jenggot dan sebagainya. Silahkan, walaupun pakai celana le, kaos oblong, mungkin rambut gondrong, tetapi kalau makan dengan tangan kanan, baca bismillah, duduk dan tidak berdiri, minum dan makan, itulah esensi sunnah. Ketika sholat dia sholat, tidak mengerjakan bid'ah, itulah sunnah. Jadi sama kita, yang bersorban tidak bersorban, sama kalau mau melaksanakan esensi sunnah, mudah. Tidak mesti bersorban dan sebagainya. Cukup satu, saya coba amalkan sunnah, tidak makan minum dengan tangan kiri. Yang kedua, saya tidak makan minum dengan keadaan berdiri. Kalau berdiri muntahkan, kata harus sahih semua seketik menurut Muslim. Nah, barangkali kita di jalan ketika pulang dari tempat lain naik kereta, lupa beli es, barangkali es campur, atau haus panas dahaga beli es tebu sambil berdiri minum, kita lupa. Mungkin yang lalu kita belum tahu hadis ini, tapi setelah tahu hadis ini, mari taubat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk dapat melaksanakan sunnahnya dengan cara yang paling mudah, tidak makan minum dengan tangan kiri dan tidak minum berdiri. Semoga bermanfaat. Innallaha malaikatahu yusholluna